Pernah tidak sih kalian mengalami hal ini? Misalnya kalian sudah berapi-api, bersemangat, bergairah untuk membuat channel YouTube baru, sudah membuat channel YouTube-nya, tapi bingung mau bahas konten apa. Well, saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas hanya di episode ini. Teman-teman, kenapa saya mau membahas ini? Karena melihat banyak teman-teman yang berkomentar di channel YouTube saya, yang satunya channel YouTube utama saya, yang mengatakan bahwa saya sudah membuat channel YouTube tapi saya bingung untuk mau bahas apa, jenis konten apa yang saya mau bahas. Saya tidak tahu apakah konten ini viral atau jenis video saya yang saya bahas ini viral atau tidak, atau akan ditonton oleh orang. Nah, itu yang terjadi buat hampir semua orang-orang atau konten kreator atau calon YouTube besar yang baru memulai channel YouTube. Dan itu juga yang saya alami sebelumnya. Bahkan orang-orang yang mungkin sudah punya subscribe-nya banyak pun masih mengalami hal seperti itu. Ini yang terjadi kalau kita bingung untuk menentukan niche atau topik apa yang cocok untuk bahas channel YouTube kita. Ini yang terjadi, yaitu kita sering kali mencampur adukan semua. Kita berharap supaya YouTube kita cepat berkembang, orang banyak subscribe ke channel kita, jam tayang kita itu cepat naik. Nah, akibatnya adalah channel YouTube kita mengalami yang namanya diabaikan oleh orang-orang atau calon subscribe kita, karena kita tidak fokus atau tidak konsisten membahas satu topik saja. Nah, ini yang saya alami sebelumnya. Waktu saya membangun Fonseca Channel, saya mencoba untuk memasukkan semua hal yang bisa memberitahukan bahwa channel YouTube saya itu keren atau apalah. Yang terjadi adalah perkembangan channel YouTube saya itu ya lambat, dan yang subscribe saya itu pun ya mau dibilang 1 bulan itu satu orang subscribe, ya syukur. Akibat yang kedua adalah kita bingung untuk menentukan kemana masa depan channel YouTube kita, karena kita mau mencoba membahas semua hal, sehingga membuat algoritma YouTube itu sendiri bingung mau merekomendasikan ke siapa, karena channel YouTube kita itu random. Akibat yang ketiga, yang terakhir, yang paling fatal adalah kita menyerah dan tidak mau melanjutkan lagi. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang bisa menjadi YouTuber? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung bagaimana orang tersebut meresponi setiap proses yang dia jalani. Proses itulah yang akan mengeliminasi mana yang benar-benar konten kreator yang bertahan dengan proses dan mana yang mengharapkan instan. Nah, saya mau kasih tahu bahwa terjun ke YouTube itu membutuhkan proses yang panjang, yang menyita banyak perhatian, emosi, uang kita, dan waktu kita. Jadi kalau buat teman-teman yang tetap bertahan, selamat, karena kalian bisa melewati proses ini. Setiap orang mau atau pengen mau sukses di YouTube, tapi kebanyakan orang tidak siap dengan proses yang dihadapi itu. Apa yang saya mau bilang di sini adalah ketika membahas niche atau konten untuk channel YouTube kalian, pastikan tentukan apa yang kalian mau bahas. Nah, kabar baiknya adalah buat kalian, semua konten di YouTube, semua konten apa saja itu bisa dibawa, bisa ditonton oleh banyak orang. Tergantung bagaimana cara kita membawanya, tergantung bagaimana cara kita mengemasnya jadi lebih baik. Contohnya saja, ada channel YouTube yang membahasnya hanya kayak makan, dan itu saja. Tapi yang nonton itu ratusan ribu sampai jutaan. Nah, kenapa itu bisa sampai viral? Karena kembali lagi, siapa yang di belakang
konten itu, yaitu orangnya itu tersendiri. Cerita yang dia bawa itulah yang membuat orang itu menarik untuk menonton. Nah, channel YouTube apa saja, konten apa saja yang kalian bawa itu pasti bisa menarik perhatian banyak orang kalau kalian bisa mengemaskan konten itu dengan baik. So, tetap semangat buat teman-teman yang baru mulai channel YouTube. Pastikan kalian jangan gampang menyerah, karena mungkin bisa saja sedikit lagi kalian bisa menjadi YouTuber yang besar. Tips dari saya adalah mulai tentukan niche apa yang kalian mau bahas atau topik apa yang kalian mau bahas dan fokus di situ, supaya channel YouTube kalian itu terarah dan orang-orang yang menonton kalian itu tahu bahwa oh, kalian hanya fokus membahas hal-hal seputar ini saja, tidak mencampur adukan. Nah, dari situ akan mendatang berbagai subscriber, penonton baru, jam tayang kalian itu meningkat, dan jumlah subscribe kalian itu bertambah, sehingga channel YouTube kalian itu bisa memenuhi persyaratan untuk bekerja sama dengan YouTube untuk monetisasi. Ketika kita terlalu menghabiskan waktu untuk memikirkan apa yang kita mau bahas di channel YouTube kalian, itulah yang akan menghabiskan banyak waktu kalian. So, mulai aja dulu apa yang kalian bahas, sampai kalian akan ketemu titik di mana oh, ini channel YouTube saya itu cocoknya membahas hal-hal seperti ini. Dia tidak cocoknya seperti ini. Nah, penting sekali adalah jangan campur adukan semua topik untuk channel YouTube kalian, karena itu akan merusak masa depan channel YouTube kalian. So, tetap semangat. Kalau kalian suka video ini, beri saya like dan komentar di bawah tentang video ini. Oke, see you.